Dari awal kita membuat program ini, semakin banyak klien tertarik. Karena hampir sama visi dan misinya juga dengan Pop FM, klien juga nggak mau melulu tentang uang. Make money, tapi harus ada balancing, namanya sebuah perusahaan ya. Kita apapun agamanya, saya percaya kita berharap berkah dalam semua usaha yang kita lakuin. Kalau tidak berkah juga rasanya nggak indah aja ya, apalagi untuk sebuah bisnis. Dan semakin banyak klien yang tertarik dengan kegiatan ini bikin sebagai salah satu pemicu semangat juga buat kita. Ternyata banyak nih brand-brand klien-klien yang juga tertarik dengan kegiatan CSR yang kita lakuin. Wakuliner termasuk klien baru tahun ini. Di tengah-tengah pandemi ini, rencananya 2020 tapi belum bisa, akhirnya baru tahun ini Wakuliner bisa bergabung bersama kita. Itu mungkin salah satu bentuk apresiasi kalau brand dan klien itu memang juga welcome. Yuk bikinin kita deh, kita support dengan produknya. Nah itu yang kita lakuin, kita masuk ke brand-brand, klien-klien. Akhirnya tahun ini Wings Group dan Wakuliner yang bersama Pop FM. Capek, pasti. Semua kru kita merasa capek di setiap Ramadan itu pasti. Tapi ya itu tadi saya bilang, di saat ada orang yang tersenyum dan bilang terima kasih saat kita berikan, itu capeknya berasa hilang. Yang kita lakuin ya udah, kerjain aja. Tidur juga capek kok. Duduk-duduk doang di rumah juga capek kok. Terus harus ngeluhin apa? Banyak orang yang saat ini sedang mungkin dibilang iri dengan kita yang sedang capek. Orang-orang yang kehilangan kerjaan karena pandemi, yang di PHK, jadi kebanyakan di rumah karena WFH. Ngiri loh sama kita Pop FM yang setiap hari beraktivitas dan capek. Makanya nggak usah dikeluhin capeknya, dinikmati prosesnya, mudah-mudahan ada balasannya dari Yang Maha Kuasa. Dengar kita luar biasa. Sangat luar biasa apresiasi dan dukungan dari mereka. Bahkan untuk tahun ini beberapa tempat yang kita akhirnya samperin itu dari pendengar. Kak, gimana kalau di masjid dekat lokasi tinggal saya? Saya tinggal di sini banyak warganya loh. Nanti saya bantuin. Itu ada. Yang mau ikut jadi volunteer untuk membantu juga ada. Tapi karena kita juga membatasi orang ya, biar tidak terlalu ramai, akhirnya nggak semua bisa kita ajak, akhirnya beberapa aja. Dan kalau pendengar kita luar biasa, mereka selalu support. Sempat ada komplain kenapa tidak ada acara off air-nya lagi. Betul, karena mereka selalu hadir. Kita adain di mall-mall di sekitaran Jakarta. Mereka selalu hadir dan terpaksa 2 tahun ini tidak bisa silaturahmi kita dengan pendengar. Itu juga kita jadiin sebagai ajang silaturahmi, berkumpul dengan pendengar-pendengar yang lain di kegiatan-kegiatan Ramadan kayak gini. Ya itu sempat ada komplain juga dari mereka. Ya insya Allah ya, doain aja kondisi segera normal tahun depan. Kita kumpul-kumpul lagi, kita bikin lagi, kita libatkan lagi pendengar. Dan mereka sangat luar biasa supportnya untuk Pop FM sampai hari ini. Iya, cuman itu yang bisa kita lakuin sekarang. Sempat juga waktu itu mau ngumpul-ngumpul Zoom, tapi akhirnya kita mikir kok nggak dapet ya vibe-nya di saat ngumpul ngobrol itu kan. Kita dengan pendengar pengen denger juga masukan buat Pop FM apa, pendapat mereka apa, dan hal-hal lain lah, termasuk hal-hal receh yang juga kita obrolin sama mereka. Dan kayaknya akhirnya kita putusin ya udah nggak usah Zoom deh, kita di WhatsApp dulu aja. Kalau mau ngirim-ngirim video atau sekedar chat silahkan, nanti selalu kita usahain untuk kita respon di grup. Ya paling itu aja sih, untuk sama pendengar via WhatsApp dulu aja sekarang. Yang pasti Mas, kita mau program ini tetap ada. Apapun bentuknya itu, siapapun nanti sponsor yang hadir, ataupun tidak ada sponsor sama sekali, kita akan tetap berusaha untuk membuat ini ada. Ya mudah-mudahan tetap ada ya sponsor ya. Itu pasti, itu yang paling utama yang pengen kita wujudin di setiap tahunnya, terutama di Ramadan. Bisa ngelakuin kegiatan sosial at least satu deh, biar tetap ada yang mengingatkan kita tentang semua rezeki, semua nikmat yang kita dapat
sebagai balancing kehidupan dan membawa berkah juga untuk kita bekerja dan kelanjutan dan kesuksesan Pop FM. Itu sih, simpel sih, kita pengen kegiatan ini tetap ada setiap tahunnya. Buat semuanya, saya mungkin bukan orang pintar ya dalam ilmu agama. Ilmu agama saya masih sangat sedikit. Tapi mudah-mudahan ini tidak dianggap sebagai sebuah ceramah, tapi mungkin berbagi aja. Saya juga selalu menerima apapun sebagai gelas kosong. Jadi apapun ilmu itu mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dan terapkan dengan baik. Kalau ngomongin tentang kekuatan berbagi, saya sudah mengalami ini di Pop FM kurang lebih 10 tahun. Kalau ditanya gue dapet apa ya kalau gue ngelakuin kegiatan sosial, gak usah lu tanyain itu deh. Kekuasaan Allah tuh gak usah ditanyain. Lakuin aja dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau teman-teman di luar sana punya wadah seperti kita di Pop FM ini, ada wadah untuk melakukan itu. Lakukan sekecil apapun. Mungkin nanti teman-teman akan bilang, aduh berapa sih harganya yang bisa kita bantu? Malu gak sih? Gak usah malu. Angka itu, bantuan itu tidak dilihat dari berapa nilainya. Kalau Allah ngelihatnya, mungkin manusia ada yang ngelihat gede nggak bantuannya, nggak usah khawatir, nggak usah dipikirin. Yang penting kita ikhlas, itu penting satu. Lakuin karena Allah, itu pasti. Dan yang jelas, nggak usah mikirin nanti gue capek nggak. Sudah pasti akan capek, sudah pasti akan cukup terganggu kegiatan lain, itu sudah pasti. Tapi di luar itu ada kenikmatan yang akan teman-teman dapat di saat kita bisa berbagi sekecil apapun, terutama dengan orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman nanti akan rasakan nikmat di sini, berasa indah banget hati, jauh dari rasa kesel, rasa suka suuzon, rasa benci. Insya Allah, percaya deh, saya sudah membuktikan itu. Lakuin hal kecil, efeknya besar, terutama untuk diri pribadi dan mudah-mudahan untuk mungkin tempat kerja teman-teman di luar sana yang nanti ingin melakukan juga hal yang seperti kita lakukan Pop FM. Dan Pop FM dulu awalnya kita juga ngelakuin ini dari awal, dari sangat kecil, produk yang kita bagi sangat sedikit, sampai sekarang alhamdulillah sudah lumayan banyak yang bisa kita bagi. Jadi nggak usah khawatir kalau memang yang teman-teman lakuin belum bisa banyak, nggak usah khawatir. Akan dibalas sama Allah dengan sesuatu yang lebih besar, itu udah pasti. Nggak usah dihitungin harganya berapa. Dan pesan saya juga nggak usah dipikirin apa pendapat manusia-manusia lain tentang kegiatan Anda. Yang penting ikhlas, yang penting halal. Tidak ada tendensi maksud apapun melakukan ini, murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya deh, balasannya pasti akan ada.